wabarakatuh. Nama saya Destinka Zahra dengan NIM 222100007. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Siliwangi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan analisis simbol dan makna kehidupan dalam cerpen Ayahku Tumbuh di halaman belakang dari web bahasabasi.com. Di artikel ini bertujuan untuk menganalisis simbol dan makna kehidupan dalam cerpen Ayahku Tumbuh di halaman belakang karya Juriatin Hair. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana simbolis tradisional seperti alam dan keluarga berinteraksi dengan konteks digital dalam sasa siber. Pendekatan yang digunakan adalah semiotik dan sosiologi sastra serta kajian hiperteks yang membantu melihat bagaimana media digital mempengaruhi cara kita memahami simbol-simbol dalam cerita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa format digital menciptakan lapisan makna baru terhadap simbol-simbol seperti rumput liar, halaman belakang, air, dan pembakaran. Semua elemen itu mempresentasikan konflik keluarga, beban emosional, dan bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial. Gambar pendukung dari cerpen ini juga sangat simbolis. Ditampilkan dua tangan tumbuh dari tanah seperti akar atau batang pohon tua dengan latar rumput liar dan tangan-tangan lain di pinggir bingkai. Terlihat jelas di sini ya. Gambar ini menggambarkan ayah sebagai bagian dari alam yang terasing dan halaman belakang sebagai ruang konflik keluarga. Visual ini memperkuat pesan cerita dan memperkaya pengalaman membaca sesuatu yang hanya bisa terjadi dari format sastra digital seperti bahasabasi.com ini. Beberapa simbol penting yang dianalisis adalah rumput liar sebagai ayah, melambangkan sosok yang sakit-sakitan, tidak produktif, tapi membutuhkan perhatian besar dari keluarga. Yang kedua, halaman belakang, ruang tersembunyi yang menggambarkan konflik dan ketegangan dalam rumah tangga. Yang ketiga, air dan pupuk, simbol pengorbanan ibu
yang terus berjuang menjaga keluarganya. Yang terakhir, pembakaran halaman sebagai bentuk pemberontakan terhadap norma sosial dan ketegangan keluarga. Cerpen ini juga memperlihatkan ciri khas sastra siber seperti format daring yang memungkinkan akses luas, komentar pembaca yang menambah konteks, dan menggunakan gambar visual dan interaktif yang memperkuat makna cerita. Jadi, cerpen Ayahku Tumbuh di Halaman Belakang adalah contoh kuat dari bagaimana sastra digital bisa menyampaikan kritik sosial dan emosional melalui simbol-simbol alam dan ruang. Cerpen ini bukan hanya menyentuh secara isi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teknologi memperkaya menyampaikan makna lewat visualisme dan konteks dalam konteks sastra siber. Pengalaman membaca tidak hanya soal teks, tapi juga interaksi antara pembaca, media, dan simbol. Sekian presentasi dari saya. Semoga memberi gambaran tentang bagaimana cerpen ini bekerja secara simbolik, emosional, dan digital. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.